Assalamualaikum anak-anak, dengan Bu Laras di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori tempat sentral atau central place theory. Materi ini adalah bagian dari pembahasan KD 3.1 tentang wilayah dan tata ruang. Anak-anak pasti masih ingat ya tentang wilayah fungsional, di mana ada hubungan antara pusat dengan daerah sekitarnya. Jadi kita lagi membahas tentang kota, ya. Kota itu ada banyak sekali jenis dan macamnya. Kalian mungkin bisa menemukan ada kota yang ramai, ada kota yang begitu lengkap fasilitasnya, tetapi ada juga kota yang tidak terlalu ramai, tetapi di sisi lain dia juga fasilitas yang disediakan mungkin belum terlalu lengkap. Nah, teori tempat sentral ini dikeluarkan oleh Walter Christoller. Dia sedang membahas tentang kota. Kenapa dia pengen menemukan kenapa jumlah kota itu berbeda-beda, besarnya kota itu berbeda-beda, dan juga persebaran kota tersebut berbeda. Dalam teori ini ada dua konsep yang mempengaruhi. Tolong diingat, konsep yang pertama adalah range, konsep yang kedua adalah threshold. Range atau jangkauan, threshold atau ambang. Range adalah jarak yang bersedia ditempuh seseorang untuk memperoleh berbagai barang dan jasa. Sedangkan threshold adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran suplai barang. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan berikan contoh. Yang pertama range. Tadi kamu sudah tahu, range atau jangkauan itu adalah jarak yang bersedia ditempuh oleh seseorang untuk memperoleh barang. Jadi ini dilihat dari segi konsumennya, dari sudut pandang konsumennya. Konsumen itu adalah seseorang yang membeli. Coba posisikan diri kamu sebagai seseorang yang membeli sesuatu. Ibu akan beri contoh. Misal, kamu mau beli beras. Berbeda dengan kamu mau beli emas. Kita lihat dulu yang ini. Jika misalnya kamu mau beli beras 1 liter, kamu mau beli dekat rumah atau kamu mau beli jauh di pasar, misal rumah kamu di Kopo, kamu belinya di pasar Bogor, kamu pilih mana? Ya tentu kamu akan pilih beli berasnya dekat rumah, secara logis, ya. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kamu mau beli perhiasan, misal kamu diminta antar sama orang tua kamu untuk beli perhiasan. Kamu mau beli mana? Di warung samping rumah ada nggak? Di Alfamart samping rumah ada nggak? Nah, karena tidak tersedia, maka mau tidak mau, kamu akan mengantar orang tua kamu pergi ke toko emas, misalnya di pasar. Bahkan kalau tidak ketemu perhiasan yang diinginkan, akan pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Ya, jadi itu perbedaan antara jangkauan barang berupa beras dan jangkauan barang berupa emas. Ya, itu. Sekarang yang kedua, threshold atau ambang. Tadi sudah tahu, intinya threshold itu adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan supaya suplai barang lancar. Ini dilihatnya dari segi produsen atau orang yang memproduksi, yang menghasilkan barang tersebut. Coba supaya gampang, sekarang posisikan diri kamu sebagai penjual. Kamu lagi dagang ceritanya. Ibu akan beri contoh. Kamu dagang nasi uduk, sama kamu bikin mall yang lengkap. Kita lihat yang pertama. Misal kamu dagang nasi uduk, ada ambangnya. Nasi uduk sama gorengan komplit. Misal kamu dagang hanya untuk lingkup tetangga kamu aja, 1 RT aja cukup. Misal 1 RT itu beli dagangan kamu. Kamu bakal balik modal nggak? Balik modal. Jadi suplai barangnya lancar. Berarti ambang untuk dagangan nasi uduk ini cukup 1 RT. Lingkup tetangga aja itu udah cukup. Sekarang coba kita lihat misalnya kamu punya 2 triliun dan kamu bangun mall baru. Ya, biarin banyak mall. Misal kamu bikin mall baru, ada bioskop, ada outlet, ada food court, ada supermarketnya, ada butiknya, barang-barang bagus, di situ semua ada. Nah, ternyata yang belanja di supermarket kamu ini cuma lingkungan tetangga kamu 1 RT. Bakal balik modal nggak? Iya kalau belanja, kalau cuma lihat-lihat.
Nah, jadi kamu lihat, si mall ini kalau ambangnya sama 1 RT, dia nggak bakal balik modal. Suplai barangnya tidak akan lancar. Jadi untuk si mall ini, supaya suplai barang lancar, seenggak-enggaknya 1 kecamatan, 2 kecamatan, 1 kota ada minat untuk belanja di mall ini, baru dia akan balik modal atau suplai barangnya lancar. Itulah ambang ya. Beda antara ambangnya dagangan kecil ini dan dagangan yang di sebelah kanan mall itu, ya. Oke, dengan adanya range dan threshold itu, maka barang dan jasa itu bisa dikategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah high order goods and services, barang dan jasa tingkat tinggi. Ini barang dan jasa tingkat tinggi itu biasanya ada di kota-kota besar yang penduduknya banyak. Misalnya nih ya, rumah sakit besar, rumah sakit pusat, rumah sakit rujukan, kantor pengacara, butik khusus, atau misalnya universitas-universitas. Itu contoh dari high order goods and services. Nah, ada juga low order goods and services, barang dan jasa tingkat rendah. Ini di mana-mana bisa ditemukan. Threshold kecil, range-nya terbatas, bisa dijumpai di banyak tempat. Contohnya warung sebelah rumah, kemudian orang dagang bakso, itu banyak ditemukan di mana-mana. Sekolah dasar itu juga termasuk low order goods and services karena dia ada di mana-mana, bahkan wajib ada di setiap desa seenggaknya 1. Oke, begitu ya anak-anak. Nah, dengan adanya range dan threshold, kemudian ada barang dan jasa tingkat tinggi dan barang dan jasa tingkat rendah, itu terbentuklah tempat sentral yang berbeda-beda. Tempat sentral atau central places itu adalah kota yang menyajikan barang dan jasa, bukan cuma untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk wilayah sekitarnya. Nah, dalam teori tempat sentral atau kota-kota itu bentuknya segi 6 ya. Jadi segi 6, segi 6, segi 6, segi 6. Makanya ketika kalian disuruh gambar, kalian harus ahli menggambar segi 6. Kenapa kok bentuknya heksagonal atau segi 6? Coba Ibu jelaskan sedikit. Nih, lihat gambar A. Itu ada lingkaran. Dengan titik di tengah itu adalah titik pusat. Lingkaran itu adalah melambangkan kota. Pelayanannya berbentuk lingkaran. Kemudian ini ada titik lain. Nah, ini juga adalah kota. Pelayanannya berbentuk lingkaran juga. Jadi, jika ada banyak kota, akan ada banyak wilayah yang dilayani. Semakin banyak kota, semakin banyak wilayah yang dilayani. Sekarang lihat gambar C. Kalau pelayanan suatu kota berbentuk lingkaran, menurut teori tempat sentral itu nggak efektif. Kenapa? Karena ini ada yang bolong nih. Nih, yang Ibu merah-merahin. Dia dilayani siapa? Kalau rumah kamu di sini, kamu nggak kebagian pelayanan dari kota manapun. Ya, makanya dianggap lebih efektif kalau pelayanannya itu berbentuk segi 6, seperti gambar D. Di sini, kalau bentuknya heksagonal, semua wilayah tertutup dan semua wilayah dilayani oleh kota atau tempat sentral. Oke, sekarang ya, tadi udah tahu bahwa ada range, threshold, barang dan jasa tingkat tinggi, barang dan jasa tingkat rendah. Nah, kota ini dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam melayani. Ada 3 hierarki kota. Yang pertama, K sama dengan 3, yang kedua K sama dengan 4, dan K sama dengan 7. Ingat-ingat, K3, K4, K7, 3, 4, 7. Kalau K sama dengan 3, itu adalah sebutannya pasar optimal. K sama dengan 4 lalu lintas optimal, K sama dengan 7 administrasi optimal. 3, 4, 7. Pasar optimal, lalu lintas optimal, administrasi optimal. Mari kita lihat satu-satu. Nah, yang K sama dengan 3, pasar optimal, itu dia bisa melengkapi melengkapi kebutuhan
wilayahnya dengan barang-barang dasar yang diperlukan. Dia selain melayani dirinya sendiri, juga melayani tetangga-tetangganya, wilayah tetangganya, yaitu sebanyak 1/3 wilayah tetangga. Rumus dari K sama dengan 3 adalah ini. K sama dengan 6 dalam kurung 1/3 tambah 1. 6 1/3 itu sama aja dengan 6 bagi 3. 6 bagi 3, 2. 2 tambah 1, 3. Ya. Jadi ini adalah rumus untuk K sama dengan 3. Apa sih maksud rumus ini? Mari kita lihat. 1, itu dari mana? Dari gambar kota. Jadi kota ini melambangkan dirinya sendiri. Jadi itu adalah kota tersebut, melayani dirinya sendiri. Kemudian dari mana 6? Nah, ingat, dia nggak melayani dirinya sendiri aja loh. Dia juga melayani tetangga-tetangganya. Tetangganya ada berapa? Ya, ada 6, karena ini segi 6. Jadi ada 6 tetangga. Itu. Masing-masing juga ada pusatnya. Kemudian dari mana 1/3? Nah, kalian sudah bisa menduga. Karena wilayah tetangganya yang bisa dilayani cuma 1/3 saja. Jadi ini, ditarik garisnya. Nah, cuma 1/3 wilayah tetangga saja yang bisa dilayani oleh si pusat tersebut. Ini adalah K sama dengan 3. K sama dengan 4, disebut lalu lintas optimal. Jadi harus ada pengangkutan jalan yang bagus dan efisien. Dia, si kota dengan hierarki K4 ini bisa mempengaruhi setengah wilayah tetangganya. Lihat, ini rumusnya, 6/2 tambah 1. Ini 6 kali setengah sama aja dengan 6 bagi 2. 6 bagi 2, 3. 3 tambah 1, 4. Nah, kayak tadi. Dari mana itu asalnya sih? 1 ini. Loh, kok nggak? Jadi, anak-anak, seperti tadi ya, dari mana 1? Itu dari kotanya sendiri. Nah, itu ada titik tengahnya. Kemudian dari mana kok ada 6? Itu dari tetangganya, karena kota tersebut harus melayani dirinya sendiri dan tetangganya, ada 6. Kemudian, dari mana ada setengah? Maksudnya adalah wilayah tersebut melayani tetangganya nggak seluruhnya, tapi hanya setengah bagian saja. Ini jadi gambar dari struktur kota dengan hierarki K sama dengan 4. Dan yang terakhir, anak-anak, adalah hierarki K sama dengan 7, administrasi optimal, asas pemerintahan. Jadi, rumusnya adalah 6 dalam kurung 1 tambah 1. Jadi, 6 tambah 1, 7. K sama dengan 7. Dia bisa melayani dirinya sendiri dan sekitarnya, seluruhnya. Nah, gambarnya seperti tadi. Dari mana 1? Dari dirinya sendiri. Kemudian, dia jangan hanya melayani dirinya sendiri, tapi juga tetangganya. Tetangganya ada 6. Nah, seperti ini. Kemudian, dari mana 1? Maksudnya adalah dia melayani tetangganya itu seluruhnya. Jadi, bukan cuma 1/3, bukan cuma setengah, tapi seluruhnya dilayani oleh dia. Itu adalah kota dengan hierarki 7. K sama dengan 7, administrasi optimal. K3, K4, K7. Pasar optimal, lalu lintas optimal, dan administrasi optimal. Nah, kemudian perlu diingat teori tempat sentral ini berdasarkan asumsi. Ya, jadi ada suatu kondisi di mana teori ini baru bisa berfungsi. Yang pertama, wilayahnya harus datar, ya, gerakannya ke segala arah, penduduknya semua sama-sama mampu, penduduknya merata dan rasional dalam membeli sesuatu. Itu adalah asumsinya. Nah, kalau ngelihat wilayah Indonesia yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, tentu teori tempat sentral ini agak sulit untuk dipenuhi di Indonesia. Begitu anak-anak. Semoga kalian paham ya tentang teori tempat sentral ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.